Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Udi Marsyanda Beta Rizli, program studi manajemen pendidikan Islam kelas B. Di sini saya akan menjelaskan ilmu hadis riwayah dan diroyah beserta sejarah perkembangannya. Ilmu hadis atau ulum al-hadis terdiri dari dua kata, yaitu ilmu atau ulum dan al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari ilm yang berarti ilmu-ilmu. Sedangkan al-hadis di kalangan ulama, hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari perbuatan, perkataan, takrir atau sifat. Dengan demikian, gabungan kata ulum al-hadis mengandung pengertian ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut ulama mu'taqadiyin, ilmu hadis adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana hadis-hadis bisa tersambung hingga sampai kepada Rasul, baik sisi kedabian dan keadilan periwayatannya, maupun dari sisi sambung atau putusnya rangkaian rantai sanad. Ilmu hadis juga diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang sanad dan matan. Nah, apa sih yang disebut dengan sanad dan matan itu? Sanad adalah mata rantai para perawi hadis yang nantinya sampai kepada matan hadis. Nah, dalam rukun hadis itu harus ada sanad dan juga harus ada matannya. Jadi, jika hanya ada sanadnya saja, maka tidak bisa disebut hadis ataupun sebaliknya ya. Apa kalian tahu apa itu perawi seperti yang tadi saya sebutkan tadi? Nah, jadi perawi itu merupakan orang-orang yang membawa hadis atau riwayat Nabi, menerima dan menyampaikan berita dari Nabi. Perawi yaitu mereka yang ada di dalam sanad suatu hadis. Jadi, perawi itu orang yang mendengar hadis dari Nabi, kemudian menyampaikan lagi kepada orang lain, kemudian orang lain ini menyampaikan lagi kepada orang lain. Nah, orang-orang inilah yang disebut perawi. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Apa sih yang disebut dengan matan? Matan atau al-matan merupakan menurut bahasa adalah ma'ir tafa min al-ardi atau tanah yang meninggi. Sedangkan menurut istilah adalah kalimat tempat berakhirnya sanad. Jadi, matan ini merupakan redaksi hadisnya ya, atau perkataan nabinya. Seperti itu. Berikut adalah salah satu contoh dari hadis riwayat Bukhari. Di sini kita akan tentukan yang mana sanad dan matannya ya. Hadis ini berbunyi, Hadzasana Sulaimanu Abu Rabi Ikola, Hadzasana Ismailu bin Ja'farin Kola, Hadzasana Nafi bin Maliki bin Abi Amirin Abu Suhailin an abihi an Abi Hurairata anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ayatu munafiki salatu iza haddatsa kadzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina qana. Artinya, telah menceritakan kepada kami Sulaiman Abu Ar-Rabi berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Nafi' bin Malik bin Abu Amir Abu Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tanda-tanda munafik ada 3. Jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari, dan jika diberi amanat dia khianat. Nah, dari contoh hadis ini kita bisa tentukan sanadnya. Sanad ini merupakan orang-orang yang menyampaikan atau membawa hadis tersebut, yaitu yang kalimat Hadzasana Sulaiman nu Abu Rabi Ikola, Hadzasana Ismailu bin Ja'farin Kola, sampai ke Abu Hurairah dari Nabi SAW. Itulah yang disebut sanadnya. Lalu, yang manakah matannya? Nah, matannya itu ialah yang merupakan isi hadis dari Nabi. Pada contoh tersebut, yaitu tanda-tanda munafik ada 3. Jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari, dan jika diberi amanat dia khianat. Itulah matannya. Selanjutnya kita akan membahas pembagian ilmu hadis. Pembagian ilmu hadis ada 2 ya, riwayah dan diroyah. Riwayah ini hadisnya ya, sedangkan diroyah itu ilmu hadisnya. Ingat-ingat ya. Riwayah merupakan ilmu yang mempelajari tentang segala
segala perkataan Nabi, perbuatan beliau, periwayatannya baik persetujuan, sifat-sifat, dan lain-lain, batasan-batasan periwayatan dari Nabi, dan ketelitian segala redaksi periwayatan tersebut. Nah, jika dilihat dari pembelajarannya ini, maka objek pembahasannya itu dari Nabi sendiri ya. Nah, dari periwayatan itu tentu saja ada orang yang meriwayatkan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu perawi. Kemudian, dari mana sih periwayatan tersebut? Periwayatannya itu tentu saja dari guru mereka dan nanti sampai kepada Nabi. Kemudian, apa yang diriwayatkan? Nah, yang diriwayatkan inilah mencakup siapa yang meriwayatkan, dari mana periwayatan tersebut, dan apa yang diriwayatkan. Fokusnya hadis riwayat ini sebenarnya pada matan, tetapi matan saja tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya sanad kan. Jadi ilmu hadis riwayat ini hanya fokus kepada Nabi tanpa meneliti apakah periwayatan dari Nabi tersebut sahih atau tidak, bisa diterima atau tidak. Karena itu bukan ranahnya riwayah ya, melainkan penelitian hadis yang akan menghasilkan sahih atau tidaknya suatu hadis adalah ranah ilmu hadis dirayah ya. Nah, apa sih ilmu hadis dirayah itu? Dirayah merupakan ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macamnya, hukum-hukumnya, keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatan, dan hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan. Kita bahas lebih lanjut yuk tentang apa aja yang dipelajari pada ilmu hadis dirayah ini. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada 7 hal yang dibahas dalam ilmu hadis dirayah. Masing-masing akan saya jelaskan ya. Apa itu hakikat periwayatan? Jika di Indonesia, riwayat merupakan cerita ya, tetapi dalam ilmu hadis, periwayatan adalah memindahkan berita dan menyandarkannya kepada orang yang membawa berita tersebut. Misalnya, si A menyampaikan berita kepada si B. Si B menyampaikan berita kepada si C dengan menyebutkan bahwa si B mendengar berita dari A. Jadi hakikat periwayatan ini menyampaikan berita orang lain dengan menyebutkan ia mendapatkan berita itu dari mana atau dari sumbernya. Nah, yang kedua, apa yang dimaksud syarat-syarat periwayatan, yaitu metode atau cara perawi ketika menerima hadis dari gurunya. Para perawi ini kan murid sekaligus guru ya. Jadi para perawi ini saat mendengar hadis dan menerima hadis dari gurunya banyak cara dan metodenya. Di antaranya itu ada asima atau mendengar. Jadi murid mendengar hadis dari gurunya kemudian menyampaikannya kepada orang lain. Terus ada juga tiroah atau membacakan. Jadi murid membacakan hadis kepada gurunya. Nah, gurunya ini mendengarkan sambil meluruskan apabila bacaan si murid ini ada kesalahan. Dan yang terakhir ada ijazah. Ijazah ini merupakan izin dari lembaga agar kita mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Jadi guru memberikan izin kepada murid agar murid ini menyampaikan hadis kepada orang lain. Tentu saja murid yang dipilih adalah orang yang terpilih oleh guru tersebut ya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada macam-macam periwayatannya. Maksudnya adalah sanadnya tersambung ataukah terputus. Jika sanadnya bersambung maka hadisnya sahih. Namun apabila terputus maka hadisnya menjadi dhaif. Kemudian ada hukum-hukum periwayatan. Nah, maksudnya itu hadisnya atau riwayatnya diterima atau tidak. Jika diterima berarti sanadnya bersambung, perawinya sifatnya adil, matanya tidak ada kejanggalan dan tidak ada cacatnya. Namun jika sebaliknya maka berarti hadisnya ditolak. Nah, selanjutnya yang kelima ada keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka, yaitu sifat para perawi dan biografinya ya. Sifatnya ya seperti adil atau tidak, bisa menjaga kehormatan atau tidak, fasik atau tidak, dan segala macam. Biografinya ya seperti kapan ia lahir, siapa orang tuanya, siapa gurunya, terus wafatnya kapan, dan lain-lain. Jadi dengan mempelajari biografi ini, kita bisa menentukan perawi ini dengan gurunya apakah satu zaman atau tidak. Jika tidak satu zaman, berarti terputus ya periwayatannya. Kemudian ada macam-macam periwayatan. Maksudnya adalah bentuk pembukuan hadisnya atau model bukunya ya, seperti muwatta, musonaf, musnad, jami', sunan, dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan. Maksudnya adalah istilah-istilah yang dipakai ahli hadis dalam penelitiannya.
Ada istilah hadis sunnah, khobar, atsar, mutawatir, ahad, sahih, hasan, doif, marfu, mauquf, maqtu gitu ya, dan lain sebagainya. Itu kan merupakan istilah ya. Jadi orang yang ingin mempelajari ilmu hadis harus memahami apa yang dimaksud dari istilah-istilah tersebut. Nah, jadi dengan kata lain, hadis riwayah itu objek pembahasannya adalah pada penelitian sanad dan matan. Setelah sanad dan matan diteliti, nanti menghasilkan kualitas hadis apakah diterima atau ditolak. Jadi istilahnya itu ilmu hadis riwayah adalah inputnya, sedangkan ilmu hadis riwayah sebagai outputnya, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis riwayah. Yang pertama adalah periode Nabi. Nah, pada masa Nabi ini hadis atau riwayah dilarang untuk ditulis dikarenakan takut bercampur dengan Al-Quran. Namun larangan ini sifatnya hanya kondisional saja ya, karena di saat tertentu Nabi juga membolehkan hadis untuk ditulis. Buktinya ada sahabat-sahabat yang mempunyai catatan-catatan hadis koleksi pribadi. Nah, sekarang ilmu hadisnya. Bagaimana sejarah perkembangan ilmu hadisnya atau riwayah pada masa Nabi? Sebenarnya telah ada pada masa Nabi dasar-dasar atau cikal bakal adanya ilmu hadis. Tapi apa sih tujuan kita belajar ilmu hadis? Tujuannya adalah agar kita mengetahui bahwa hadis itu apakah benar berasal dari Nabi. Jadi kan kalau zaman Nabi dulu itu ingin membuktikan suatu berita apakah benar atau tidaknya berasal dari Nabi, bisa langsung ditanyakan ya, karena Nabinya masih hidup. Jadi kebenarannya bisa langsung diketahui. Tapi zaman setelah Nabi sudah wafat. Kemana kita harus mengeceknya? Yang pasti ke orang yang dekat dengan Nabi ya, yaitu sahabat. Seperti itu. Nah, pada masa Nabi sebenarnya sudah ada dasar-dasar ilmu hadis, yaitu di Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang isinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu orang fasik membawa berita, maka jangan langsung ditelan mentah-mentah berita tersebut, tetapi harus dicek terlebih dahulu kebenarannya. Karena apabila bohong, jika tersebar maka akan menjadi fitnah ya. Kemudian selanjutnya pada masa sahabat. Riwayah pada masa sahabat itu disebut dengan masa pembatasan periwayatan atau masa taklil ar-riwayah. Nah, apa maksudnya pembatasan periwayatan? Maksudnya adalah sahabat tidak sembarangan dalam mengucapkan hadis, begitu juga tidak sembarangan dalam menerima hadis dari orang lain. Para sahabat ini mensyaratkan sumpah dan 2 orang saksi yang mendengar hadis tersebut dari Nabi, maka baru hadis tersebut dapat diterima. Apalagi dengan maraknya hadis palsu dikarenakan konflik politik pada masa pemerintahan Ali ya, mengakibatkan umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan, dan masing-masing golongan ini terdapat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, berani memasukkan hadis dan tidak menerima periwayatan hadis dari golongan yang lain. Jadi pada saat itu sahabat tidak tinggal diam. Mereka melakukan rihlah ilmiah dengan mengecek hadis-hadis itu. Dikarenakan para sahabat senior sudah pindah ke berbagai negara Islam. Jadi untuk mengecek kebenaran hadis, sahabat mendatangi para senior tersebut. Bagaimana dengan perkembangan ilmu hadis riwayahnya? Sebenarnya sama seperti riwayah, yaitu ilmu hadis baru timbul secara lisan, belum dibukukan. Periwayatannya juga masih disertai saksi dan bersumpah ya, sama. Kemudian bagaimana dengan masa tabi'in? Sejarah perkembangan hadisnya adalah hadis sudah dibukukan ya atas perintah resmi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tokoh yang melakukannya yaitu Ibnu Syihab Az-Zuhri. Model-model kitab hadis yang muncul ada bentuknya seperti muwatta, musannaf, musnad. Namun walaupun hadis sudah ditulis dan dibukukan,
muncul kutubus sittah. Sedangkan sejarah perkembangan ilmu diroyah penulisannya sudah terpisah dari ilmu yang lain. Namun pembahasannya masih satu pembahasan ya, belum seluruh pembahasan ilmu hadis tercakup gitu. Dengan munculnya buku ilmu hadis seperti Al-Tariq Al-Kabir karya Imam Al-Bukhari. Jadi di sini hanya ada satu pembahasan saja dalam satu kitab, belum seluruh pembahasan ada gitu. Baru pada masa berikutnya yaitu setelah tabi'in. Ilmu riwayah ini penulisan hadisnya lebih sistematik ya. Kemudian muncul kitab-kitab seperti Musadrak, Syarah, Ikhtisar dan lain-lain. Nah, pada ilmu riwayahnya berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Jadi satu buku itu sudah ada semua pembahasannya, walaupun belum lengkap dan belum sempurna. Dengan munculnya kitab ilmu hadis yang pertama itu Al-Muhaddits Al-Fasi Baina Ar-Rawi wal Rawi